Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imar Rasidi. Kali ini saya ketemu dengan siapa nih? Oh, Namanya, Kang? nama Fauzan Gilman Ansori, tapi biasa dipanggil Agil. Oh, biasa dipanggil Agil. Om Agil. Ini saya tadi siang scroll Instagram nih. Oke. Ada sesuatu yang membuat saya tertarik buat kayaknya ini pingin deh ketemu sama orang ini nih. Oke. Ya, saya message di Instagram dan alhamdulillah bisa ketemu sekarang sama Om Agil ya. Boleh. Nah, namanya apa nih? Ini kan bisa dibilang ada kopi yang unik ya bagi saya ya. Nah, kira-kira bisa di-share nih. Kenapa bikin konsep kayak gini? Apa namanya dulu ya? Oke. Konsepnya kayak gini. Kenapa itu awalnya? Nah, jadi namanya ini tuh Dasamuka Co-Brewing Space. Jadi awalnya ya kemarin kan industri hospitality kita terpukul dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi banyak yang omsetnya turun, ya mau nggak mau harus nge-cut salah satunya ya lewat pekerjanya. Nah, ini yang resah ternyata bukan cuma satu orang, tapi ada beberapa orang. Insan-insan muda yang ya hamba Allah yang dia kebetulan punya harta berlebih juga dan resah berkumpul, akhirnya punya ide gimana caranya supaya industri kopi ini tetap sustain. Ya baristanya coba kita pekerjakan yang awalnya dia dirumahkan. Nah di sini jadi konsepnya tiap minggunya bakal berganti si baristanya, makanya mungkin konsep Dasamuka 10 muka tuh maksudnya itu, jadi bakal berganti terus muka-mukanya. Merangkul para barista yang memang pada saat ini bisa dibilang ya kesempatan untuk bekerjanya kecil lah ya. Nah betul. Karena ya itu tadi balik lagi banyak orang yang kosnya ditekan banget gitu ya. Ya. Nah ini Dasamuka tuh adanya di mana nih? Nah ini tempatnya kita ada di Halmahera, Jalan Halmahera nomor 04. Dan tempatnya emang sedikit masuk ya, banyak yang orang-orang juga nanya ini lewat mana sih, lewat mana. Pokoknya pas jalan di Halmahera ngelihat ada Hoi, masuk aja. Nah, jadi memang tadi saya pas di depan juga agak bingung sih, loh kemana ya ini ya. Pas begitu tanya, oh ada di dalam katanya. Oke. Jadi ini di sini tuh semuanya menunya manual. Nah ya di sini juga dari kami pengennya emang make manual brew great again. Jadi manual brew segar-segar kelas. Ya boleh aja sih, cuman nggak disediain di sini. Ya kalau di depan boleh, di depan ada boba kalau mau ya. Kopi susu ada di depan kalau mau. Tapi kalau di sini cuman kopi hitam doang. Ada hot, ice dan semuanya manual. Coba diperjelas sedikit lagi gitu ya. Maksudnya tiap minggu berganti-ganti itu apakah siapapun bisa ikut andil di sini atau gimana? Jadi awalnya di teman-teman tuh tadi yang nge-share lewat Instagram, khususnya kami ada kanal di Instagram namanya Dasamuka. Nah di sana yang nge-share ngasih ada formnya juga, dan formnya kita taruh di bio-nya Dasamuka. Jadi siapapun yang emang lagi kehilangan pekerjaan mau ngedaftar langsung aja isi formnya. Nanti kalau beruntung bisa dipanggil dan mengisi slot di minggu keberapa nanti. Dan ini udah jalan sampai minggu kelima. Kelima udah berjalan. Iya. Jadi pokoknya dalam satu minggu itu orangnya pasti berbeda-beda. Iya betul. Nah dalam satu minggu itu berarti ada 2 orang ya, karena ada 2 shift ya. Iya. Oke. Nah kira-kira ada kriteria khususnya? Kriteria khusus nggak ada sih, cuman di sana kami mencantumkan sebagai daya jual mungkin ya. Mengapa kami harus menerima Anda manggung di sini? Nah, ya supaya mereka juga minimal bisa pede gitu. Saya dulu pernah juara throwdown misalkan. Saya termasuk ninja manual brew, saya pendekar manual brew. Pede aja dulu. Pengalaman dari 5 bulan udah berjalan. 5 minggu. 5 minggu udah berjalan. Animonya gimana? Animonya ya tadi mungkin karena masih pandemi dan masih di awal. Awal kita buka tuh emang lumayan, soalnya banyak yang penasaran kan, khususnya di ya lingkaran teman-teman kopi di Bandung. Jadi minggu pertama itu lumayan banyak, terus mulai stabil. Jadi ya buat di sini rata-rata belasan sampai 20
cup per harinya. Oke. Nah, kira-kira ini sistemnya gimana ya? Maksudnya untuk meng-hire orangnya kan berbeda. Maksudnya orang yang untuk ambil panggungnya kan berbeda-beda nih. Kira-kira ada sistem dari profitnya bagaimana ke barista ini? Nah, kami dari total per cupnya, jadi ntar 20%-nya kita langsung kasih ke baristanya, dan itu di akhir minggunya baru kami kasih. Berarti sharing profitnya sekitar 20% ya. Nah, kira-kira setelah form itu dipajang di Instagramnya, banyak nggak yang mencoba untuk menawarkan diri? Yang banyak banget yang ngisi. Soalnya ya kita tahu kan ya tadi industri kopi kena masuk kayak hospitality khususnya ya, dan kopi masuk di dalamnya. Ya jadi banyak yang akhirnya dia dirumahkan oleh kedainya. Jadi ketika ngeliat tuh langsung daftar. Tapi untungnya juga banyak juga kedai-kedai yang buka ternyata ya. Jadi ada juga yang nge-hiring part time. Jadi di sini juga sekalian jadi ajang mereka unjuk gigi. Bahkan kadang ada owner kedai datang pengen ngeliat ini kayak gimana sih skillnya. Jadi sekalian bisa buat rekrutmen juga sebenarnya. Oh iya benar-benar. Jadi bisa jadi nanti orang bisa jadi one stop Iya. barista di sini ya. Boleh. Terus berjalan sampai besar gitu. Kayaknya mungkin ya bisa jadi orang-orang yang cari barista nggak usah jauh-jauh. Iya, nggak usah jauh-jauh. Tapi HRD buat apa ntar? Juga. Nah, kira-kira Om Agil ngelihatnya ke depannya mau seperti apa? Ya harapan kami sih tadi di sini kan jadi co-brewing space. Jadi harapannya orang-orang yang tadi yang satu ada sisi sosial, kita bisa ngebantu barista-barista yang dirumahkan. Mudah-mudahan dia dapat pekerjaan baru setelah dia ngebar di sini karena dapat relasi baru lagi. Lalu juga kita menaikkan animo tentang manual brew. Karena di akhir pekannya juga biasanya ada pop-up materi-materi tentang manual brew. Pekan kemarin kita ngundang juara-juara dari juara BBRC dan finalis-finalisnya datang untuk sharing bagaimana pengalaman mereka ngebar, bagaimana mempersiapkan untuk kompetisi. Oh, jadi ada maksudnya bisa sharing juga lah ya? Iya. Atau ngebahas apalah di sini gitu. Tapi harapannya juga selain kita ngebahas yang teknis, harapannya kita mengekstra kopi itu juga dari sisi lainnya, sisi manusianya. Ya misalkan cerita-cerita di baliknya lah. Makanya misalkan teman-teman lihat di Instagramnya Dasa Muka, tiap muka tuh punya cerita, dan harapannya itu juga yang bisa menambah cerita di secangkir kopi teman-teman. Selama ini yang ngedaftar rata-rata dari Bandung atau ada juga yang dari luar kota? Rata-rata sih Bandung, soalnya kan lumayan ya ya meskipun pusat kota juga kalau mereka nggak di Bandung khawatir tinggalnya di mana. Oke. Jadi tetap dipilih juga ya. Maksudnya kualifikasinya tetap memang ada gitu ya. Iya. Nah, rata-rata di sini kan manual brew nih. Iya. Ada metode apa aja manual brew? Di sini kita nyediain banyak dripper ya, alat-alat. Kadang juga banyak yang minjemin, naruh di sini. Kayak kemarin tuh ada yang bawa work udaranya Fahri Murad, yang prototipe yang kemarin Fahri Murad bawa ketika IBRC 2019, yang si bottomnya bisa diganti-ganti. Soalnya yang ngebuatnya juga orang Bandung juga, someday somehow, Om Andi. Jadi minjemin nih, cobain. Nah mungkin juga ntar kedepannya kalau ada yang mau sharing tentang alat dripper itu juga bisa. Di sini ya biasalah ada cone shape, ada flat shape, ada aeropress. Ya kalau mau jalin baristanya gitu bilang aja, saya mau diseduhin pakai alat ini. Padahal kalibrasinya pakai alat yang lain. Nggak apa-apa, isengin aja. Nggak apa-apa. Bener. Isengin aja. Oke. Tapi kebanyakan di sini lebih kemana nih? Maksudnya orang yang datang tuh lebih ke manual brewnya metode apa? V60 kah atau apa? Rata-rata nggak neko-neko sih, karena dikasih taunya cuman hot atau ice. Jadi biasanya ketika sore atau pagi mereka mintanya hot, ketika siang mintanya ice. Metodenya apapun diserahkan pada baristanya. Cuman kadang ada yang penasaran, Kak itu alat apa ya? Boleh nggak coba seduhin pakai alat itu? Ya nggak apa-apa, diterima. Buat ngulik juga soalnya baristanya. Jadi di sini bisa dibilang open minded buat sharing-sharing. Nah iya, bahkan kalau pengunjungnya mau ikut nyeduh,
diperbolehkan karena ini co-brewing space. Jadi tempat menyeduh bersama. Tapi ya tadi ada protokol-protokol yang sekarang emang harus diikuti, misalkan ya teman-teman harus cuci tangan dulu sebelumnya, terus juga pakai masker ketika nyeduhnya. Ya standar lah kalau sekarang. Ini untuk beansnya gimana nih? Beansnya alhamdulillah kita juga dibantu dari roastery-roastery lokal Bandung ya. Jadi banyak teman-teman dari roastery lokal tuh ngasih ke sini. Jadi ini buat Dasa Muka, tapi kadang juga kami beli. Ada ya beli dari teman-teman juga sih. Kadang dikasih korting, kadang harga normal ya nggak apa-apa sih. Tapi ada juga yang sharing. Jadi mungkin orang lain kalau misalnya pingin dia sharing bawa biji sendiri, terus sisanya disimpan di sini juga kayaknya oke-oke aja. Oke aja ya nggak masalah. Terus kalau misalnya untuk roasting kayak gitu punya ini nggak, atau lebih konsepnya semuanya tentang manual brew aja? Ya hanya tentang seduhnya aja sih. Kalau roasting ya kita nerima dari mana aja. Nerima dari mana aja? Kemarin dari Jakarta ada, dari Bali ada, dari Bekasi ada, Bandung sih tapi mayoritas soalnya teman-teman kan dari Bandung. Jadi datang, selamat ya udah buka, naro gitu. Oke. Nah kira-kira nih di sini punya biji apa aja nih? Atau tiap minggu ganti atau gimana? Ya tiap habis biasanya ya nyediain lagi baru. Kalau sekarang line up-nya lagi ada Sunda Coffee dari Cikuray natural, Flores dari Fugol, terus ada Pegasing Aceh dari Fugol juga, terus ada apa sih yang Garut dari Coffee Talkie. Garut juga. Tapi itu kemungkinan bisa ganti-ganti kan? Makanya Pasti jadi udah habis, gitu. udah habis ya ganti lagi. Dengan biji kopi yang lain gitu. Biji kopi yang lain betul. Nah, pingin minta saran dong kalau misalnya mungkin ada ya di luar kota sana, ataupun yang di Bandung pingin buka kedai kopi, apalagi spesifik ya, bisa dibilang specialty yang istilahnya untuk manual brew. Kira-kira ada masukan nggak atau enggak saran gitu buat orang-orang tetap semangat Kalau melawan pandemi ini? tetap semangat, ya balik lagi ke ini sih harus kuat sama teman-teman yang lain, saling menguatkan. Soalnya ya industri hospitality ya pasti butuh rangkulan dari yang lain. Jadi ya harus ngejaga temen dan kita juga bareng-bareng ngejaganya. Karena kalau sendiri aja ya pasti kolaps akhirnya. Kalau yang penasaran untuk datang bisa datang ke sini aja ya. Atau misalnya untuk yang di luar kota, kira-kira kalau mau sharing-sharing gimana nih? Bisa nggak? Boleh aja sih kalau mau sharing ya datang aja. Dan itu kami biasanya tiap akhir pekan ada. Akhir pekan? Biasanya Sabtu, kalau nggak pagi sore ada sharing dari teman-teman dari Kopi Bandung tentang manual brew. Ya kalau mau datang mungkin saat itu yang tepat. Misalnya kalau biasa ya jadi kayak kedai biasa aja. Buka dari jam berapa sampai jam berapa nih? Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dan di jam 9 pagi sampai jam 10 ada pang, pagi ngopi. Itu harganya jadi setengahnya. Di sini harga flat semua 20, tapi ketika pang jadi 10.000. Berarti ikutan program pang juga ya? Karena Yeah. banyak kedai kopi di Bandung yang ikutan pang juga ya? Oke. Terima kasih Om Agil atas kesempatan untuk berbicara. Sama-sama, terima kasih juga. Semoga bermanfaat buat orang-orang yang menonton di sana ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.